Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bu Chandra, Pak Gunawan, sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu diberi kesehatan. Begitu banyaknya tugas-tugas kita yang harus diselesaikan, mudah-mudahan satu persatu bisa terselesaikan dengan baik dan maksimal. Ya, sukses selalu untuk kita ya, Bu Chandra apapun. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan mengadakan praktek coaching, di mana nanti saya sebagai pengamat, Pak Gun sebagai coachingnya, kemudian Bu Chandra sebagai coachnya. Terkait dengan praktek coaching ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, saya akan menanyakan ke Bu Chandra selaku coach untuk mengawali coaching ini, kira-kira aspek apa yang nanti kita gunakan untuk rubrik penilaian pertemuan? Ya, kalau menurut saya rubrik penilaian pada percakapan coaching ini ada 3 aspek, Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif, yaitu menyimak di mana saya ingin menerapkan tentang rasa itu receive terima. Di sini saya bisa memperhatikan coach, kemudian menerima ucapan coach dan mendengarkan kata kunci dari coach. Kemudian yang A yaitu apresiasi, bisa dengan mendengarkan apa yang disampaikan coach, mengapresiasinya dengan mungkin oke, mengangguk dan sebagainya. Kemudian merangkum pada saat kegiatan coaching ini, saya merangkum apa yang disampaikan oleh coach dan ada kata kuncinya yaitu misalnya sangat akan jadi macam itu. Kemudian ada yang A, terakhir itu as atau pertanyaan, di mana mengajukan pertanyaan, berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Itu aspek yang pertama yaitu mendengar aktif. Dan aspek yang kedua yaitu berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan itu untuk menggali ide-ide dari coach. Dan yang ketiga, memberdayakan coach. Dalam memberdayakan coach ini hubungannya dengan nanti pada rencana aksi. Di sini mendorong coach untuk menggali ide-idenya supaya bisa membuat solusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, berarti ada 3 aspek ya dalam rubrik penilaian coaching kali ini. Jadi tadi mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, satu lagi memberdayakan coaching. Dari 3 aspek ini, kompetensi apa yang akan Bu Chandra sebagai coach yang akan dikembangkan? Ya, dari 3 kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya akan mengambil untuk mendengarkan aktif yang tadi melalui rasa. Oke, berarti kompetensi yang pertanyaan berbobot ya Bu ya, yang secara spesifik yang ingin diobservasi untuk coaching kali ini ya Bu Chandra ya? Ya, mendengarkan aktifnya. Oke. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu ya? Ya, indikatornya otomatis karena saya mengambil tadi dengan rasa, jadi indikatornya nanti akan terlihat pada saat R-nya itu saya memperhatikan coach, kemudian mendengarkan kata kuncinya, kemudian A-nya itu saya memberi sinyal pada saya mendengarkan, yaitu misalnya ada oke, mengangguk, kemudian ada otomatis kontak mata ya karena kita berbicara. Kemudian yang S-nya merangkum, saya akan mencatat apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, as atau tanya, di mana saya akan mengajukan pertanyaan dengan mungkin apa, bagaimana, di mana, siapa, seperti itu. Berarti yang kita diskusikan kali ini terkait dengan indikator penilaian cakapan coaching, berarti ada 3 ya, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Oke, untuk selanjutnya waktu saya serahkan untuk Bu Chandra sama Pak Gunawan terkait dengan percakapan antara coach dengan coaching. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam Bu Chandra. Gimana kabarnya Pak Gunawan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Selalu ya. Begini Pak Gunawan, kita ngobrol sejenak ya untuk kegiatan coaching ini. Apa nih yang akan dibicarakan? Gini Bu, di kelas saya
kelas 6 ini Bu, terutama saya mendapat murid baru Bu, murid baru dari sekolah lain, dan dia itu unik gitu Bu. Dia unik karena saya itu mengajar olahraga gitu Bu, jadi sikap mungkin ya hampir keseluruhan sikapnya itu kelihatan pada saat permainan olahraga gitu Bu. Jadi pada saat jam olahraga, pada saat olahraga yang bentuknya permainan kayak gitu Bu, kita praktekkan kayak gitu, dia itu membuat suasana tidak nyaman gitu Bu di kelas. Jadi dia termasuknya gini loh Bu, dia itu dominan Bu di kelas, jadi pembelajaran rasanya jadi kurang nyaman gitu Bu. Oke, jadi ada siswa baru yang langsung di kelas 6 ini ya, baru langsung ke kelas 6. Ya, pindahan kelas 6, kemudian dia memiliki sikap yang sangat unik, tetapi uniknya itu dalam arti tanda petik ya, tidak membuat nyaman kelas ya. Cenderung negatif. Iya. Jadi permasalahannya di situ. Oke. Kemudian dari pembicaraan ini kira-kira nanti hasilnya apa Pak Gunawan dari permasalahan ini? Oh iya Bu. Jadi saya ingin ya solusi gitulah Bu. Jadi pembelajaran di kelas saya itu menjadi lebih nyaman gitu loh Bu. Dulunya sih mungkin belum 100% nyaman ini, tapi kebetulan tambah satu lagi, jadi kenyamanan semakin berkurang gitu Bu, karena ada satu siswa yang dominan, yang lain cenderung takut gitu Bu. Ya jadi kurang nyaman, jadi saya kadang sibuk sama satu orang gitu Bu. Gitu. Jadi anak ini justru membuat Pak Gunawan pembelajarannya itu otomatis tidak bisa berjalan lancar ya, karena hanya fokus ke satu anak ini ya. Supaya kalau menurut Pak Gunawan itu pembelajarannya nyaman itu seperti apa? Ya gini loh Bu, semua senang gitu Bu. Kegiatan belajar mengajar kondusif gitu Bu. Jadi kalau di pelajaran olahraga kan kadang saya ciptakan, bukan saya ciptakan, saya bentuk model pembelajaran yang arahnya ke permainan, karena di SD sendiri kan olahraganya masih olahraga dasar gitu Bu, belum kayak yang di SMP atau SMA gitu, masih modifikasian, sepak bola yang modifikasi, semuanya modifikasi. Jadi mereka itu bisa bermain gitu loh Bu, karena tujuan pelajaran penjas ini kan menggerakkan siswa supaya siswa itu aktif bergerak. Jadi karena satu anak ini kadang yang lain juga jadi malas gitu. Jadi mempengaruhi ya. Iya, mempengaruhi yang lain ya. Mempengaruhi mood yang lain sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kayak gitu tadi Pak Gunawan mengatakan bahwa suasana nyaman itu di mana anak-anak itu merasa senang, semua dia bisa mengikuti kegiatan olahraga, walaupun olahraganya itu masih, kalau SD masih berupa permainan ya, permainan ya, intinya itu. Kemudian kalau kita lihatnya idealnya tadi Pak Gunawan, idealnya itu nyaman itu di angka 10 misalnya ya. Nah, sekarang kira-kira suasananya Pak Gunawan itu di angka berapa? Iya, masih angka 5 mungkin. Angka 5 ya? Separuhnya ya? Separuhnya di angka 5. Nah, kalau menurut Pak Gunawan bagaimana kira-kira dari angka 5 ini Pak Gunawan akan menuju angka berapa supaya kondisi anak ini bisa kembali nyaman, walaupun dengan datangnya teman satu yang unik yang dia nanti bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Di angka berapa kira-kira Pak Gunawan? Kira-kira kalau level 1-10 tadi 5 ya Bu ya? Iya, tadi 5. Ya 7 atau 8 lah. 7 atau 8 ya, ya ada penaikan sekitar 3 ya? Iya, 7 atau 8. Oke. Kira-kira kekuatan apa yang Pak Gunawan miliki supaya anak yang unik satu ini dia itu bisa nyaman dan Pak Gunawan pun bisa nyaman dalam pembelajaran? Mungkin kekuatan yang saya punya sebenarnya sih, saya itu dekat dengan anak-anak gitu loh Bu. Jadi mungkin yang saya lakukan itu berusaha mendekati lah Bu. Bagaimana
apa yang mau dia lakukan gitu, apa yang dia mau di kelas gitu loh Bu. Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin berusaha berkomunikasi dengan ya orang tuanya. Jadi orang tuanya kita tatap muka, mungkin ini anak sih di rumah bagaimana gitu. Jadi menghadapi anak itu caranya bagaimana, perlakuannya, sikap dia di rumah, bagaimana dia ngobrol misalkan dengan orang tuanya atau bersikap di lingkungannya gitu kan. Saya mungkin perlu tahu itu gitu Bu. Ya. Jadi kekuatan yang Pak Gunawan punya, Pak Gunawan suka dengan anak-anak Iya, ya. Itu sebenarnya kekuatan yang istilahnya supaya nanti untuk menyelesaikan sebuah masalah itu perlu sekali ya, kita harus mendekat dulu ya dengan anak supaya anak itu nyaman dengan kita. Dia mungkin permasalahan yang dia punya dia bisa berbicara dengan kita, mungkin itu ya. Ini kekuatannya Pak Gunawan miliki. Kira-kira hambatannya apa Pak Gunawan untuk menyelesaikan masalah ini? Hambatannya jadi gini Bu, hambatannya itu dari saya sendiri sebenarnya Bu, kemauan saya gitu Bu. Jadi saya harus dengan segera Bu, jadi jangan mundur-mundur lah Bu, intinya saya harus melakukan tindakan sesegera mungkin gitu Bu. Jangan sampai pembelajaran di kelas 6 itu berlarut-larut tidak nyaman gitu Bu. Jadi ya saya berusaha untuk secepat mungkin untuk mengatasi masalah ini gitu Bu. Oke. Ini putra atau putri Pak? Putra. Oke, putra yang anak unik ini ya, satu ini. Kemudian hambatannya Pak Gunawan itu aslinya justru pada diri Pak Gunawan ya? Iya, karena saya intinya susah bergerak ya, mungkin karena alasan banyak waktu, tugas ya, tugas dan sebagainya. Jadi untuk melangkah itu kadang berat gitu. Padahal dalam pembelajaran setiap hari ketemu anak kelas 6 pasti ada permasalahan nggak nyamannya gitu kan ya. Jadi saya ketemu itu seminggu sekali. Iya, karena kan saya mapel gitu Bu, jadi nggak setiap hari ketemu gitu. Oh iya. Jadi kadang mungkin karena kemarin ketemu kelas 6, besok udah ganti lagi, jadi mungkin masalah yang kemarin mungkin ya gampangnya dilupakan gitu apa ya Bu ya. Jadi tersingkirkan ya, karena ketemu dengan kelas yang lain gitu ya. Kelas yang lain padahal oke saja. Oke saja. Tapi besok ketemu kelas 6, ternyata ada masalah lagi gitu ya. Ketemu lagi, malam-malam baru keingetan gitu Bu. Aduh, besok kelas 6 gitu kan. Apa yang anak itu lakukan sehingga pembelajarannya nggak nyaman? Itu sih Bu, dominan Bu dia. Dominannya dalam apa? Dominan dalam arti begini Bu. Dia nggak mau kalah Bu dalam permainan. Namanya permainan kan biasa. Misalkan dalam permainan sepak bola gini Bu. Tim dia kalah, kalau enggak dia kesenggol sedikit, dia nggak terima langsung marah-marah gitu loh Bu. Jadi intinya dia nggak menerima kekalahan kadang gitu. Terus ya gitu dominan Bu lah. Pokoknya intinya kurang friendly ya, punya emosi yang agak tinggi. Ya. Oh, jadi keunikannya Giga itu tadi dia tidak mau kalah ya, tidak mau kalah dengan teman. Dia merasa selalu menang sendiri. Iya, seperti itu permasalahannya. Terus kalau menurut Pak Gunawan, solusinya apa supaya anak itu bisa nyaman diterima oleh teman-teman dan tidak istilahnya egonya tinggi gitu ya? Nah itu solusinya bagi Pak Gunawan apa? Supaya dia bisa pembelajaran bareng dengan teman dan bisa diterima oleh teman-teman dan dia sendiri. Mungkin gini Bu, jadi model pembelajaran di luar yang saya lakukan jadi bentuknya lebih banyak ke kerjasama tim gitu Bu. Saya jadikan dia mungkin karena dia dominan di situ berpengaruh, mempunyai pengaruh kepada teman-temannya, mungkin saya jadikan pemimpin, dia yang punya tanggung jawab gitu Bu. Jadi dia mengelola kelas di situ, mengelola timnya gitu Bu. Jadi kemungkinan untuk dia bersikap yang tadi mungkin dominan yang membuat teman-temannya yang nggak nyaman, tapi karena dia mungkin yang memimpin di situ, jadi memungkinkan dia itu mempunyai tanggung jawab secara tim gitu. Karena dia itu kadang kurang menerima kekalahan, mungkin kalau dia belajar
belajar menjadi sebuah tim, kapten tim, dia bisa belajar bertanggung jawab di situ. Mungkin selain itu ya memberikan pengarahan bahwa dalam permainan itu emang harus ada yang menang dan ada yang kalah kayak gitu. Ya, jadi di sini solusi yang akan diambil oleh Pak Gunawan, dia dijadikan pemimpin ya. Iya, gitu. Kegiatan dalam kerjasama tim, jadikan pemimpin supaya dia punya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya temannya itu dalam satu timnya itu kalah, ya dia istilahnya ya bisa menerima ya. Iya, gitu. Iya, karena memang itu adalah kerja tim. Oke Pak Gunawan, rencana Pak Gunawan ini agar kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan permasalahan bisa selesai, itu apa Pak Gunawan? Rencananya berarti yang pertama gitu Bu. Ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa saya harus ngobrol gitu Bu dengan anak tersebut. Jadi saya memang harus melakukan itu, ngobrol, terus ngobrol dengan anak tersebut, ketemu dengan orang tuanya, terus ya mainlah di sekitar rumah dia gitu Bu. Ya hanya ngobrol saja, itu ngobrol dengan teman-temannya yang dulu, maksudnya enggak yang teman-teman di rumahnya, bagaimana sih sikap si A gitu Bu. Jadinya saya tahu latar belakangnya gitu Bu. Selain itu saya juga harus memastikan bahwa pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu memang mengakomodir semua kebutuhan siswa gitu Bu. Jadi pembelajaran bisa oke lah, bisa nyaman, mengasihkan gitu Bu. Karena di Penjas kan biasanya anak ketemu olahraga kan biasanya senang gitu Bu. Kadang kalau ada situasi seperti ini kan kasihan anak-anak gitu. Kalau saya masih di kantor belum ganti baju pun mereka udah nyamperin saya, Pak Bun olahraga kayak gitu. Semangat ya. Semangat banget. Karena mungkin aktivitas di luar sih gitu, jadi memang menyenangkannya di situ. Ya oke, tadi rencana dari Pak Gunawan bahwa pertama Pak Gunawan kan ajak anak ngobrol dari hati ke hati ya, supaya mengetahui apa permasalahan, mengapa dia bisa berbeda dengan teman-temannya, apa dia mungkin tadi emosinya lebih ya dibandingkan teman-teman, tidak bisa menerima kekalahan semacam itu. Dan juga Pak Gunawan akan datang ke rumah, bicara dengan orang tuanya. Ada orang tuanya kan? Ada orang tuanya, bicara dengan orang tuanya tentang sikap anak tersebut di rumah, di sekolah maksudnya, di sekolah apakah di rumah sama, kadang kan anak ada yang di rumah apakah dia seperti itu juga, karena di sekolah ternyata anak tersebut tidak bisa bekerja sama dengan temannya, membuat olahraga yang awalnya nyaman menjadi tidak nyaman. Oke Pak Gunawan, itu tadi rencana aksi Pak Gunawan. Kemudian prioritas dari rencana itu tadi, yang pertama sekali yang diprioritaskan bagi Pak Gunawan yang mana? Yang pertama ngobrol dengan siswa tersebut. Ngobrol dengan siswa tersebut ya. Jadi saya harus langsung ngobrol, bicara dari hati ke hati supaya ketemu langsung titik terang gitu. Ya. Kemudian ukuran keberhasilannya dari rencana aksi tadi yang ngobrol terus datang ke rumah, ukurannya apa? Ukuran keberhasilannya berarti gini Bu. Jadi minimal saya punya punya latar belakang gitu. Punya latar belakang kenapa siswa tersebut bersikap demikian. Setelah itu tolak ukur keberhasilannya berarti setelah saya punya latar belakang siswa tersebut, saya bisa mempraktekkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Itu sih Bu. Oke, jadi dengan rencana aksinya Pak Gunawan ngobrol dengan siswa, kemudian datang ke rumah untuk berbicara dengan orang tua, maka Pak Gunawan di sini ingin mengetahui latar belakang mengapa siswa bisa melakukan atau dia punya sikap, punya sikap seperti itu. Dan di mana Pak Gunawan untuk selain hanya mengetahui latar belakang saja, atau mungkin ada yang lain supaya kelas itu bisa menjadi nyaman kembali, bagaimana? Hanya mengetahui latar belakang, apakah itu sudah membuat siswa itu bisa merubah sikapnya? Belum selesai sih itu Bu. Itu kan baru langkah awal gitu ya. Langkah kedua berarti setelah saya tahu latar belakang siswa tersebut, kan saya berarti harus memberikan
model pembelajaran yang cocok gitu loh, Mm-mm. karena latar belakang tersebut. Jadi setelah itu kira-kira yang cocok mana nih gitu loh. Yang cocok mana model pembelajaran A, B atau C itu nanti kita praktekkan gitu. Nanti setelah saya mempraktekkan, jadi nanti mungkin saya ada evaluasi, oh ini cocok nih buat anak tersebut kayak gitu Bu. Oke, jadi ada juga dengan membuat model pembelajaran ya, Iya. yang bervariasi, Betul. yang bisa cocok untuk siswa Iya. pertama. Jadi mengakomodasi seluruh siswa gitu ya, Iya, model betul. pembelajarannya. Oke, kemudian Pak Gunawan, pasti ada saja gangguan ya pada saat kita akan melakukan sesuatu hal, apalagi ini hubungannya dengan siswa. Kira-kira gangguannya apa Pak Gunawan? Gangguannya apa ya? Ya sibuk sih kadang saya Bu. Ya. Iya. Karena banyak kegiatan ya. Iya, jadi enggak. Kebetulan saya di sekolah kan enggak full ngajar gitu ya Bu ya, ada kegiatan tambahan, ada tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Saya sebagai bendahara BOS, bertanggung jawab upacara, senam dan Aduh, sebagainya. banyak sekali. Jadi emang saya harus siap gitu loh, Iya. siap mengatur waktu gitu Bu. Iya. Jadi mengatasinya, Iya. mengatasi gangguan itu dengan cara apa? Supaya tidak berlarut-larut, itu anak di kelas 6 nggak nyaman, itu bagaimana mengatasinya? Dengan segera melakukan Segera aksi. melakukan ya, Iya. melakukan rencana aksi itu ya. Oke Pak Gunawan, sekarang kita masuk ke komitmen Pak Gunawan dalam rencana aksi tadi yang Iya. sudah di Pak Gunawan ingin melakukan beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Nah, komitmennya apa Pak Gunawan? Komitmennya berarti sesegera mungkin. Segera mungkin. Iya, sesegera mungkin saya melakukan rencana saya. Kemudian saya bekerja sama dengan guru kelas 6 karena merasakan hal yang sama juga dengan saya. Supaya pembelajaran di kelas 6 khususnya dan saya itu tidak berlarut-larut, kurang menyenangkan dan kurang nyaman gitu Bu. Oke, jadi komitmennya segera ya, Iya, segera karena itu Jadi harus jangan dituntaskan tunggu. ya. Iya, Ya, harus selesai. terus karena jadi permasalahan itu sebetulnya bukan hanya di pembelajaran olahraga ya. Iya. Jadi di kelas pun Di kelas pun ternyata sama. oke. Jadi selain dengan guru kelas 6, siapa lagi Pak Gunawan yang akan membantu Pak Gunawan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya mungkin dengan orang tua sih, karena saya harus ngobrol dengan orang tuanya gitu Bu. Biar kita sama-sama enak lah Bu, karena hubungan kemajuan itu kemajuan siswa di sekolah itu kan harus ada kerjasama sekolah dengan orang tua siswa. Ya, oke, betul sekali Pak Gunawan. Jadi orang tua ya diikutkan karena ini memang hubungannya anak dengan orang tua, Oke. guru sebagai orang tua di sekolah ya. Oke, kemudian orang tua yang sendirinya di rumah. Kemudian tindak lanjut dari sesi coaching ini apa Pak Gunawan? Tindak lanjut dari permasalahan Pak Gunawan ini? Tindak lanjutnya apa ya Bu ya? Berarti setelah saya Bu mengetahui latar belakang itu, jadi saya harus menerapkan. Terus yang terakhir itu berarti saya harus mengevaluasi kira-kira yang saya rencanakan itu berhasil atau tidak gitu loh Bu. Saya harus butuh bantuan teman gitu untuk mengevaluasi apa yang saya lakukan itu. Oke, jadi mengevaluasi rencana Pak Gunawan yang tadi sudah istilahnya segera mungkin melakukan ini, tindak lanjutnya akan dievaluasi apakah berhasil atau tidak. Macam itu. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Pak Gunawan sudah bisa memberikan solusi sendiri untuk tugas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Gunawan tentang anak atau siswa baru, tetapi memiliki sikap yang unik, gitu ya, yang unik. Dan Pak Gunawan mengharapkan siswa tersebut bisa berbaur dengan teman-temannya, bisa nyaman dalam pembelajaran. Itu kegiatan coaching kita. Terima kasih Pak Gunawan. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan? Sudah, terima kasih Bu Chandra, bahwa saya agak lega lah Bu, karena unek-unek gitu sih Bu ya, unek-unek tersampaikan gitu ya. Ya gitu Bu, semoga saya dapat
segera Iya, gitu, segera merencanakan aksi. Terima kasih, alhamdulillah segera untuk melaksanakan rencananya Pak Gunawan. Semoga kegiatannya bisa nyaman kembali seperti semua. Oke, kegiatan kita sudah selesai untuk coaching ini. Terima kasih Pak Gunawan atas waktunya. Sama-sama Ibu. Saya kembali salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, asik sekali obrolannya coaching kali ini antara Pak Gun sebagai coach dan Bu Chandra sebagai coach. Saya sebagai pengamat menindaklanjuti di Bu Chandra. Ada pertanyaan lanjutan terkait dengan coach. Pertanyaannya, apa sajakah yang sudah dilakukan Bu Chandra selaku coach pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi saya mengatakan bahwa pengembangannya itu saya ingin menyimak atau mendengarkan secara aktif. Nah, di sini indikatornya karena saya mengambil rasa yang pertama cek atau terima, di mana saya selalu memperhatikan apa yang coach bicarakan, menerima semua ucapannya dan mengambil kata kuncinya dari coach untuk saya membuat pertanyaan, menggali ide-ide dari coach. Kemudian selain saya memperhatikan coach yang A yaitu apresiasi, di mana saya memberikan sinyal-sinyal ada oke, ada misalnya mengangguk-angguk atau mata-mata ya, itu sudah insya Allah sudah saya lakukan. Kemudian merangkum, saya sambil mencatat apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian ada kata kuncinya juga, saya mengatakan jadi apa yang disampaikan coach itu untuk menegaskan ya apa yang disampaikan coach. Kemudian yang terakhir ask atau tanya, di mana saya mengajukan pertanyaan itu dengan kata-kata apa, siapa, kemudian bagaimana, kapan akan dilaksanakan, seperti itu Bu. Saya sebagai pengamat berarti mengamati pelaksanaan coaching antara Pak Gun sama Bu Chandra. Ternyata alur tirtanya sudah dilaksanakan semuanya, dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab. Dari tujuan ini Bu Chandra selaku coach telah menanyakan tujuan coaching dengan baik kepada Pak Gun selaku coach, dan Pak Gun sendiri juga menyampaikan permasalahan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Chandra selaku coach ini juga dapat menggali potensi untuk coach memunculkan alternatif-alternatif yang mengarah pada solusi dari permasalahan coach, dan gaya bahasa Bu Chandra juga terdengar nyaman disimak oleh Pak Gun, sehingga dengan terbuka Pak Gunawan menyampaikan semua permasalahannya. Kemudian juga Bu Chandra di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menggali potensi Pak Gun untuk menyelesaikan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian umpan balik yang disampaikan Bu Chandra selaku coach disampaikan dengan positif ya Bu Chandra. Jadi memberikan beberapa apresiasi dari bahasanya yang tadi disampaikan kepada coach. Kemudian yang terakhir dari tanggung jawab coach Bu Chandra ya juga menanyakan komitmen kepada coach untuk melaksanakan aksi atau rencana selanjutnya, kemudian untuk mencapai tujuannya apa yang akan dilaksanakan, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, semuanya sudah terangkum dari praktek coaching ini. Kemudian yang terakhir ya Bu Chandra, berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, kompetensi apalagi yang ingin Bu Chandra kembangkan lebih lanjut? Ya, coaching yang saya lakukan ini saya merasa masih kurang di mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di sini saya ingin mengembangkan itu tentang pertanyaan berbobot, di mana menurut saya kita bisa membuat pertanyaan berbobot itu kalau kita betul-betul pertama potensi inti yang pertama itu hadir penuh, kita mendengarkan dengan menyimak dengan rasa tadi itu yang akan bisa membuat pertanyaan kita berbobot, dan otomatis juga
kalau kita sering melakukan coaching ya, kalau sering melakukan coaching mungkin karena terbiasa, jadi bisa menggali ide-ide atau gagasan dari coaching sehingga kita mudah untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Benar sekali Bu Chandra, memang untuk melaksanakan kegiatan coaching ini sebetulnya setiap hari kita punya masalah, kemudian kita berusaha untuk mencari solusi sendiri, tapi karena terkait dengan kegiatan coaching ini diharapkan ada yang membantu permasalahan kita setiap harinya, terutama untuk anak didik kita ya, untuk mengembangkan tujuan kita bersama-sama mewujudkan siswa yang berakhlak baik, kemudian punya potensi yang harus dikembangkan. Menarik sekali sebetulnya kegiatan coaching kali ini, karena waktu juga saya kira cukup. Terima kasih sekali Pak Gun, Bu Chandra, bisa menyelesaikan tugas-tugas kita satu persatu, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik dan sukses buat kita semuanya. Yang penting selalu sehat. Ya, Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya akhiri ya Bu Chandra, Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.